Perkenalkan, saya Mujtahida, SKM MKes, pengampu mata kuliah Dasar Administrasi Kesehatan, melanjutkan materi sebelumnya yang dibawakan oleh Ibu Nurul Fajri Istiqomah. Untuk hari ini, mata kuliahnya mengenai pengendalian mutu dan akreditasi kesehatan. Sekali. Oke, apakah ada pernah mendengar layanan paripurna, puskesmas yang memiliki layanan paripurna? Pernah tidak dengar ada puskesmas yang layanan paripurna atau akreditasi puskesmas memiliki akreditasi? Nah, menurut adik-adik apa sih pelayanan bermutu itu? Mutu itu apa? Apa itu pelayanan bermutu? Ada yang tahu? Ada yang tahu pelayanan bermutu? Oke, Raisa Nur Alifka, silakan. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Jadi pelayan bermutu itu adalah sesuatu yang merujuk pada sesuatu yang memenuhi harapan atau melebihi harapan harapan dari pelayanan itu sendiri, Bu. Sesuatu yang melebihi harapan dari satu pelayanan. Iya, Ibu. Oke. Ini Zahra Zahira. Terima kasih. Iya, makasih Raisa Nur Alifah. Zahra Zahira. Zahra Zahira. Itu kenapa? Tolong dibisukan dulu ya. Oke, jadi mengapa mutu penting di pelayanan kesehatan? Jadi memang kita harus memperhatikan mutu pelayanan karena mutu pelayanan itu menentukan keselamatan dari pasien. Kemudian dengan adanya mutu bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, kemudian bisa juga meningkatkan efisiensi dan reputasi dari fasilitas kesehatan. Makanya setiap fasilitas kesehatan, setiap instansi manapun itu harus memiliki yang namanya mutu. Kemudian apa sih mutu itu? Kenapa setiap instansi harus memiliki mutu? Jadi mutu itu adalah kesesuaian layanan kesehatan dengan standar profesional yang telah ditetapkan untuk menjamin keselamatan dan kepuasan pasien. Jadi ada standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Misalnya kalau kita di bagian kesehatan ada standarnya, kemudian sebagai fasilitas kesehatan atau layanan kesehatan harus bisa menyesuaikan layanan kesehatan yang akan diberikan kepada pasien, yang akan diberikan kepada masyarakat dengan standar profesional yang telah ditetapkan oleh eh, kementerian misalnya ya. Tujuannya untuk menjamin keselamatan dan kepuasan pasien.
Jadi, mutu adalah kesesuaian layanan kesehatan dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian, ada siklus pengendalian dari mutu, jadi mutu itu harus terus diperhatikan. Jadi, mutu adalah suatu proses berkelanjutan meliputi, dimulai dari perencanaan strategis, pelaksanaan program, evaluasi hasil, dan perbaikan sistematis. Jadi harus terus dikendalikan, apakah layanan kesehatan ini sudah sesuai dengan standar, profesional yang ditetapkan. Jangan sampai mungkin awal-awalnya sesuai dengan standar, tapi semakin ke sini, "Aduh, jangan nih jangan nih sesuai layanan." Nah, makanya jangan nih sesuai dengan standarnya. Nah nah, dalam hal seperti itu, ada yang namanya ini, siklus pengendalian. Jadi harus diikuti, harus bisa dikendalikan mutunya ini, harus tetap diperhatikan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan. Misalnya di tengah jalan kira-kira mutunya sudah tidak sesuai dengan standar profesional, harus segera dievaluasi, kira-kira kenapa sih bisa melenceng dari standar profesional. Ketika setelah dievaluasi, lalu kita ya, melakukan yang namanya perbaikan sistematis. Kemudian fokus utama dari mutu pelayanan kesehatan adalah keselamatan pasien. Jadi kenapa ada standar profesional yang ditetapkan? Ya tujuannya untuk keselamatan pasien ini. Jadi pasien sebagai prioritas, kemudian efektivitas layanan medis dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Jadi dengan adanya mutu pelayanan kesehatan, selain bisa menyelamat selain bisa dibuatkan keselamatan pasien, kemudian layanan medisnya juga bisa efektif dan ada efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Kemudian sejarah dan perkembangan akreditasi kesehatan. Jadi akreditasi kesehatan itu muncul pada tahun awal 2000-an, jadi mulai berkembang di Indonesia sebagai instrumen pengendalian mutu fasilitas kesehatan. Jadi akreditasi kesehatan ini sebagai instrumen untuk mengendalikan mutu. Sama seperti universitas, ada akreditasinya, apakah sudah terakreditasi baik, atau sudah sangat baik, atau sudah unggul. Begitu ya, jadi ada standar-standarnya, standar-standar mutunya. Nah, untuk akreditasi itu sebagai instrumen untuk mengendalikan mutu. Kemudian selanjutnya di era Recording in progress. Joint Commission Internasional itu menjadi standar internasional yang diadopsi oleh rumah sakit terkemuka dan, Permenkes 2022, Regulasi Nomor 34 Tahun 2022 telah mengatur akreditasi puskesmas, klinik, dan laboratorium secara komprehensif. Kemudian standar mutu nasional itu, diterbitkan oleh, Kementerian Kesehatan tentu saja. Jadi sebagai komitmen Kementerian Kesehatan untuk layanan kesehatan berkualitas. Jadi melalui sistem akreditasi yang terstandar, Indonesia itu memastikan setiap fasilitas kesehatan itu bisa memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan secara nasional dan internasional. Tujuannya untuk apa? Tadi untuk keselamatan pasien ya, prioritasnya prioritasnya untuk, standar mutu ini untuk keselamatan pasien, kemudian efektivitas pelayanan kesehatan, dan efisiensi sumber daya manusia. Kemudian untuk, regulasi dan standar akreditasi terbaru, ada, keputusan Menteri Kesehatan tentang standar akreditasi puskesmas yang menetapkan kriteria dan indikator kinerja terkini. Kemudian Permenkes tadi nomor 34 tahun 2022 itu mengatur akreditasi untuk puskesmas klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, dan tempat praktik mandiri dokter. Kemudian untuk cakupan standarnya adalah kepemimpinan dan tata kelola, manajemen operasional, pelayanan promotif preventif, serta program peningkatan mutu berkelanjutan. Kemudian untuk proses dan mekanisme survei akreditasi, yang pertama adalah self assessment atau
fasilitas kesehatan itu melakukan evaluasi mandiri dulu terhadap kesiapan dan kesesuaian dengan standar akreditasi. Jadi kita seperti berkaca dulu, introspeksi dulu kira-kira kita sudah sesuai belum dengan standar akreditasi yang telah ditetapkan. Jadi untuk akreditasi yang pertama adalah self assessment. Kemudian setelah kita mengetahui kira-kira apa sih kurangnya eee, kekurangnya kita dengan standar mutu, kira-kira apa yang belum tercapai dengan standar mutu. Nah, selanjutnya adalah proses persiapan. Jadi, setelah kita tahu apa apa bagian tak yang kurang, selanjutnya proses selanjutnya adalah persiapan. Jadi penyusunan dokumentasi lengkap, pelatihan staf dan perbaikan sistem sesuai dengan standar yang ditetapkan. Misalnya masih ada dokumennya yang belum lengkap, nah segera dilengkapi. Kemudian pelatihan staf, masih ada stafnya yang masih membutuhkan pelatihan, itu segera diberikan pelatihan. Kemudian perbaikan sistem sesuai standar yang ditetapkan. Jadi setelah kita melakukan evaluasi mandiri terhadap kesesuaian dengan standar akreditasi, selanjutnya melakukan yang namanya persiapan untuk agar bisa sesuai dengan standar. Kemudian setelah melakukan persiapan, selanjutnya tim surveyor datang. Jadi ada survei eksternal dari luar fasilitas kesehatan melakukan survei survei atau penilaian terhadap fasilitas kesehatan tersebut. Apakah memang sudah sesuai dengan standar atau belum. Jadi berdasarkan kriteria objektif tanpa konflik kepentingan. Semuanya harus berdasarkan dengan standar yang telah ditetapkan. Contohnya tadi sesuai dengan Permenkes tahun 2022. Apakah fasilitas kesehatan tersebut sudah sesuai belum? Tujuannya untuk apa? Ada jangan sampai ada kepentingan-kepentingan tertentu sehingga tim surveyor ini melakukan penilaiannya jadi kurang objektif. Jangan sampai misalnya ada orang dalam. Nah, apa yang ditakutkan dari hal seperti ini adalah keselamatan pasien. Misalnya mungkin peralatannya semuanya sudah sesuai standar, tapi sebenarnya yang terjadi di lapangan adalah tidak sesuai standar. Nah, itu kan nanti yang menjadi ancaman adalah keselamatan dari pasien ya. Jadi memang untuk penilaian akreditasi ini, penilaian mutu ini benar-benar harus objektif. Tidak ada konflik atau kepentingan apapun di dalamnya, karena ini akan bersangkutan dengan keselamatan pasien. Kemudian setelah melakukan survei, kemudian ditetapkanlah apakah bagaimana tingkat akreditasinya, apakah sudah sesuai atau masih ada yang harus diperbaiki atau sudah sempurna. Jadi untuk proses dan mekanisme survei akreditasi yang pertama adalah self assessment dulu atau evaluasi mandiri, kemudian setelah tahu apa kesalahannya atau apa yang belum sesuai, dilakukanlah persiapan melalui penyusunan dokumentasi lengkap, pelatihan staf, perbaikan sistem. Kemudian setelah melakukan persiapan, baru tim survei eksternal datang untuk melakukan penilaian terhadap fasilitas kesehatan tersebut, kemudian menetapkan status tingkat akreditasi dan apa saja rekomendasi untuk perbaikan kelanjutan. Jadi surveyor tersebut itu dipilih melalui proses seleksi ketat untuk memastikan objektivitas dan kompetensi dalam penilaian. Jadi yang diharapkan adalah surveyor yang datang untuk menilai akreditasi di fasilitas kesehatan itu adalah surveyor yang betul-betul memiliki integritas. Jangan sampai ada kepentingan di dalamnya. Kemudian model pendekatan untuk pengendalian mutu, ada yang namanya siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act, itu menjadi kerangka utama dalam perbaikan mutu berkelanjutan di fasilitas kesehatan. Misalnya tadi dari surveyor tadi, sudah ada rekomendasi untuk perbaikan kelanjutan. Nah, hal apa yang perlu dilakukan untuk pertama kali adalah merencanakan program. Direncanakan dulu kira-kira apa
apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki atau, menyesuaikan saran dari, surveyor tadi, untuk menyesuaikan dengan standar mutu. Jadi melakukan, perencanaan dulu, kemudian setelah rencananya matang, kemudian dilaksanakan dengan baik, dilaksanakan dengan, sempurna, kemudian setelah melaksanakannya dievaluasi kemudian, apa kira-kira, apakah masih ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Mengecek ya atau memonitoring. Kemudian setelah melakukan evaluasi, melakukan yang namanya perbaikan. Jadi setelah melakukan perbaikan, kemudian PDCA ini, Plan Do Check Act ini siklusnya terus berputar. Jadi tidak sampai di perbaikan, lakukan perbaikan, dilakukan lagi yang namanya perencanaan, jadi terus berputar. Terus berputar, jadi untuk, pendekatan berbasis indikator mutu ini meliputi keselamatan pasien, kepuasan pasien, dan efektivitas layanan dengan penerapan di puskesmas dan rumah sakit. Jadi perbaikan mutu itu harus terus berputar, jangan sampai, eee, ada yang, luput dari penilaian kita. Karena itu akan sangat membahayakan, pasien ya. Jadi di fasilitas kesehatan memang yang menjadi prioritas itu adalah semuanya adalah, keselamatan pasien. Makanya Plan Do Check Act ini harus terus, siklusnya harus terus jalan. Kemudian untuk indikator mutu pelayanan kesehatan, yang pertama untuk, strukturnya apakah fasilitas dan peralatan medisnya tersedia, kemudian kompetensi dan jumlah tenaga kesehatannya, sistem manajemen dan tata kelola. Itu untuk di indikator strukturnya. Kemudian untuk prosesnya, yang mau dilihat adalah apakah, patuh terhadap protokol klinis, kemudian bagaimana waktu tunggu dan respon layanan, dan, dokumentasi dari rekam medis. Untuk indikator hasil, mutu pelayanan kesehatan, tingkat infeksi nosokomial, angka kesembuhan pasien, kepuasan dan keselamatan pasien. Jadi 3 indikator mutu ini digunakan untuk melihat apakah, pelayanan kesehatan itu melakukannya sudah sesuai dengan standar yang diterapkan atau belum. Jadi untuk pengukuran, sistem indikator ini menjadi dasar evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan di seluruh fasilitas kesehatan. Kemudian, akreditasi fasilitas kesehatan itu, tadi penilaian eksternal terhadap mutu dan keselamatan pasien, apakah sudah sesuai dengan mutu atau tidak. Jadi, sebuah instrumen untuk, menilai kesesuaian mutu. Tujuannya adalah untuk memastikan standar nasional terpenuhi. Jadi badan akreditasi itu namanya adalah KARS, yaitu Komite Akreditasi Rumah Sakit, dan LPA untuk di puskesmas. Kemudian dampak akreditasi terhadap kualitas pelayanan, yang pertama adalah peningkatan keselamatan. Jadi, ada hasil penelitian dari tahun, 2025 menunjukkan bahwa peningkatan signifikan dalam keselamatan pasien dan penurunan insiden medis di fasilitas terakreditasi. Jadi dengan adanya akreditasi terhadap kualitas pelayanan, itu bisa meningkatkan keselamatan pasien dan menurunkan insiden medis di fasilitas terakreditasi. Kemudian dampak akreditasi selanjutnya adalah dengan adanya akreditasi itu bisa meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara optimal dan standar profesional staf kesehatan. Kemudian tentu saja dengan adanya akreditasi karena mutu mutu pelayanan itu dijaga, itu bisa meningkatkan kepuasan pasien, meningkat secara drastis berkat standar pelayanan yang lebih baik dan terukur. Jadi sudah ada beberapa contoh rumah sakit atau instansi kesehatan yang mencatat peningkatan mutu layanan.
Jadi sudah, ada beberapa rumah sakit yang merasakan dampaknya, misalnya dia setelah dikunjungi oleh tim surveyor, mutu, terus, mendapatkan rekomendasi apa saja yang perlu ditingkatkan, diperbaiki oleh instansi kesehatan tersebut, itu setelah dilakukan, surveyor, itu bisa langsung, meningkat kepuasan pasiennya, bisa langsung, ada peningkatan signifikan, ada, perbedaan tentu saja ya, jika dilaksanakan rekomendasi-rekomendasi perbaikan tersebut. Contohnya ini Rumah Sakit, Budi Mulia Bitung dan Puskesmas Tenasiong itu mencatat peningkatan mutu layanan yang terukur pasca akreditasi. Jadi, dengan melakukan akreditasi itu sangat-sangat berdampak terhadap instansi kesehatan ya, dan tentu saja akan berdampak terhadap kepuasan masyarakat. Akreditasi jadi kalau dilihat dari, grafiknya, untuk insiden keselamatan sebelum akreditasi itu, ada di angka, 40-an, 40. Setelah dilakukan akreditasi, itu menurun, insiden menurun, insidennya. Jadi di angka, mungkin sekitar 10. Kemudian untuk kepuasan pasien sebelum akreditasi di angka 60, setelah akreditasi malah meningkat menjadi 90%. Jadi memang ada dampak nyata dari akreditasi karena memang dengan melakukan akreditasi, survei dari eksternal datang ke fasilitas kesehatan itu kan, surveyornya datang secara objektif ya tanpa konflik kepentingan, itu bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan yang nyata, yang bisa diaplikasikan kepada, fasilitas kesehatan. Tapi, tentu saja dalam mengimplementasikan akreditasi ini ada beberapa tantangan yang dihadapi. Contohnya, yang pertama adalah anggaran, masalah anggaran. Jadi memang ada biaya yang perlu dikeluarkan untuk, persiapan akreditasi, pelatihan, survei akreditasi. Nah, ini mungkin bisa menjadi hambatan utama bagi fasilitas kesehatan, terutama yang ada di daerah-daerah. Kemudian tantangan selanjutnya adalah kompleksitas prosedur. Jadi, di dalam menyiapkan akreditasi itu membutuhkan dokumentasi dan prosedur yang cukup rumit, sehingga memerlukan juga pelatihan yang intensif dalam waktu yang cukup bagi staf kesehatan. Jadi untuk mempersiapkan akreditasi ini kan memerlukan banyak sekali dokumen-dokumen ya, prosedurnya juga cukup rumit. Jadi memang waktu yang, waktunya juga cukup, tersita untuk, staf-staf kesehatan yang menyiapkan, dokumen tersebut. Kemudian tantangan selanjutnya adalah kurangnya, tenaga kesehatan yang memahami standar akreditasi dan proses pengendalian mutu secara komprehensif. Jadi hanya ada beberapa, staf atau tenaga kesehatan yang memang memahami standar akreditasi dan proses pengendalian mutu sehingga ini menjadi tantangan dalam, menyesuaikan, mutu dalam implementasi akreditasi. Kemudian perlu dukungan kuat dari pimpinan fasilitas kesehatan dan pemerintah daerah untuk mensukseskan, program akreditasi ini. Kemudian untuk, strategi mengatasi tantangan akreditasi, tadi, pertama bisa menyederhanakan proses akreditasi tanpa mengurangi standar mutu untuk meningkatkan aksesibilitas. Kemudian, dengan melakukan penguatan kapasitas SDM, itu melakukan program pelatihan berkelanjutan dan pendampingan intensif untuk meningkatkan kompetensi staf. Jadi ada program pelatihan yang terus berkelanjutan. Jadi nanti untuk tantangan bagian kurangnya SDM terlatih ini bisa dikurangi dengan melakukan penguatan kapasitas SDM yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi. Kemudian teknologi dan kolaborasi, pemanfaatan SINAF dan sistem informasi, serta kolaborasi lintas sektor untuk efisiensi. Jadi untuk, strategi-strategi terintegrasi ini untuk memastikan agar akreditasi dapat diakses oleh semua fasilitas kesehatan dengan dukungan yang memadai dari kepentingan.
eee, jadi mutu itu adalah, tanggung jawab bersama seluruh staf tenaga kesehatan, bukan hanya sebuah sertifikat di dinding, tetapi komitmen untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan adanya, akreditasi biasanya kan kalau orang sudah mendapatkan akreditasi itu sudah, dibangga-banggakan nih oleh fasilitas kesehatan, apalagi sudah mendapatkan sertifikat paripurna. Paripurna itu berarti layanannya sudah sesuai dengan standar, sudah sangat bagus sekali, itu biasanya dipajang besar-besaran di dinding. Di dinding, puskesmas misalnya. Nah itu, eee, ada komitmen di dalam sertifikat tersebut. Komitmen untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, jangan sampai setelah mendapatkan sertifikat akreditasi paripurna kita sudah melupakan komitmen tersebut. Makanya akreditasi ini, peningkatan mutu ini merupakan sebuah siklus, harus terus berputar. Setelah mendapatkan, akreditasi paripurna jangan sampai kita lengah, oke sudah mendapatkan paripurna, tapi melupakan untuk, terus memperbaiki fasilitas kesehatan, memperbaiki layanan kesehatan, jangan sampai melupakan, hal-hal tersebut, melupakan, eee, fasilitasnya, alat-alat medisnya, seperti itu. Jadi memang harus terus berkelanjutan agar mutu pelayanan tersebut tetap terjaga. Kalau mutunya terjaga kan berarti pasiennya juga, terus bisa percaya terhadap layanan kesehatan tersebut. Makanya di awal tadi dikatakan mengapa mutu itu penting, karena mutu pelayanan ini adalah sebuah sebuah alat ya untuk menentukan keselamatan pasien, kemudian menentukan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan reputasi fasilitas kesehatan, seperti itu. Jadi, semisal Ibu tanya setelah penjelasan tadi, kalau kalian, adik-adik datang ke fasilitas kesehatan, apa yang membuat, kita menilai itu pelayanan bermutu atau tidak? Ada tidak hal, yang kita perhatikan setelah jika mengunjungi fasilitas kesehatan? Kira-kira apa yang membuat kita menilai itu pelayanan bermutu atau tidak? Izin Ibu menjawab. Ya, Ade Fadila, silahkan. Menurut saya Ibu, kalau untuk di pelayanan itu Ibu, bagaimana caranya administrasi atau perawat atau staf di rumah sakit atau pelayanan kesehatan tersebut, bagaimana responnya Ibu, bagaimana tanggapannya pada saat ada pasien yang gawat Ibu, seperti itu. Terima kasih. Ya. Oke, Ade Fadila. Jadi memang, biasanya first impression itu adalah mungkin, dimaksud Ade Fadila adalah caranya staf tersebut berkomunikasi ya. Jadi memang hal yang paling penting yang dimiliki oleh staf atau tenaga kesehatan itu adalah empati. Itu adalah prinsip dasar yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan. Karena misalnya kita kerja di rumah sakit atau klinik, yang kita hadapi kan bukan orang sehat. Ya, orang yang, misalnya punya, orang yang darurat misalnya, yang pasien gawat darurat. Nah, hal yang pertama adalah empati. Jadi memang cara kita berkomunikasi itu akan berbeda dengan pasien yang sehat, dengan orang yang sehat. Jadi cara berkomunikasi itu menentukan apakah memang itu pelayanan bermutu atau tidak. Makanya memang staf kesehatan itu, perlu memperhatikan cara berkomunikasi dengan, pasien, dengan keluarga pasien. Harus bisa misalnya pasiennya gawat darurat, harus bisa menenangkan keluarga pasien, karena yang kita hadapi, yang dihadapi oleh tenaga kesehatan itu adalah orang yang sakit. Kita saja orang yang sehat, kalau misalnya kita, komunikasinya mungkin agak kurang, pasti kita emosi dong, apalagi yang dihadapi adalah orang sakit, seperti itu. Jadi memang komunikasi itu sangat perlu, sangat penting untuk menilai apakah pelayanan itu bermutu. Jadi salah satunya memang adalah komunikasi, harus bisa, berkomunikasi dengan baik, memiliki rasa empati.
memang banyak ya yang menilai banyak yang menilai, rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu baik atau tidak, itu dari cara atau stafnya berkomunikasi. Biasanya meskipun fasilitasnya bagus, dokternya bagus, tapi misalnya di bagian administrasinya itu kurang ramah, biasanya kita sudah kurang sreg, biasanya sudah mengurungkan niat untuk kembali lagi ke fasilitas kesehatan tersebut. Tapi kalau misalnya bagian stafnya ramah, nah pasti kita juga enak untuk kembali datang ke layanan kesehatan. Ya, apalagi ada lagi yang, hal apa lagi yang bisa, dilihat apakah pelayanan tersebut bermutu atau tidak? Apalagi yang membuat, Saya Ibu. oke, oh iya sudah seperti ini, siapa duluan ini, Hawa atau Arla? Silahkan Arla, Arla Aila. Baik, pasien itu menilai bahwa layanan itu bermutu dari fasilitas kesehatannya. Misalnya di rumah sakit tersebut fasilitasnya bagus. Itu juga merupakan salah satu pelayanan itu bermutu. Ya, Terima kasih. oke. Terima kasih Arla, itu juga sudah betul ya. Karena memang untuk, bisa sesuai dengan standar akreditasi adalah menyediakan fasilitas kesehatan yang memang lengkap, yang sesuai dengan, standar yang ditetapkan oleh, Permenkes tadi. Jadi memang kalau fasilitasnya lengkap, ya tentu saja, mungkin bisa pelayanan itu dikatakan juga bermutu, karena sesuai dengan standar ya. Tapi misalnya pelayanannya, fasilitasnya kurang lengkap, tapi yang lain-lainnya oke, bagaimana? Apakah mengurangi penilaian kalian, mengurangi penilaian kita, terhadap mutu tersebut, mutu itu sendiri? Apakah dikatakan mutu itu jika semuanya sempurna, pelayanannya bagus, fasilitasnya ada, stafnya ramah, seperti itu? Atau boleh salah satunya, misalnya tadi dia punya stafnya ramah, tapi fasilitasnya kurang lengkap. Kemudian satunya lagi fasilitasnya lengkap, tapi stafnya kurang ramah. Nah, apakah bisa dikatakan, bermutu salah satu tadi? Bagaimana? Menurut saya, Bu, itu tidak bermutu karena salah satunya tidak lengkap. Tidak lengkap ya, tidak sesuai dengan iya. Jadi memang seperti tadi ada standar-standar yang perlu diterapkan, salah satunya adalah ini tadi indikator-indikator tadi ya. Jadi ini sebagai dasar, evaluasi apakah fasilitas dan, peralatan medisnya lengkap atau tidak, terus bagaimana kompetensi dan jumlah tenaga kesehatannya. Nah, kalau, semua ini terpenuhi baru bisa dikatakan, pelayanan kesehatan tersebut bermutu. Apakah waktu tunggunya juga, apakah waktu tunggunya, cepat atau tidak, seperti itu ya. Jadi ini yang digunakan sebagai dasar evaluasi apakah, eee, pelayanan kesehatan tersebut bermutu atau tidak, gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan mengenai mutu dan akreditasi kesehatan? Sebenarnya mungkin materinya agak berat kali ya untuk Oke, bagaimana ada yang mau ditanyakan mengenai mutu pelayanan? Berat materinya? Bagaimana berat materinya tuh Mbak Ji? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Aman, Ibu. Aman ya. Jadi ini yang perlu ditekankan kenapa pelayanan kesehatan itu harus bermutu, harus sesuai dengan standar yang diterapkan karena memang keselamatan pasien yang menjadi prioritas. Oke. Oke, ini untuk materi pengendalian mutu dan akreditasi kesehatan ini sebenarnya untuk 2 pertemuan ya. Untuk 2 pertemuan, jadi minggu depan masih pengendalian mutu dan akreditasi kesehatan. Tapi untuk minggu depan, tapi untuk ini saya mau kasih tugas. Jadi minggu depan kalian tinggal presentasi tugasnya. Coba. Jadi tugasnya adalah mengenai studi kasus singkat. Ini nanti saya bagikan worksheet tugasnya, nanti kalian tinggal mengisi worksheet ini. Jadi ada satu studi kasus singkat mengenai Puskesmas Sehat Sentosa. Ini menghadapi beberapa permasalahan mengenai mutu pelayanannya. Jadi untuk Puskesmas Sehat Sentosa itu prosedur pelayanannya ada, tapi sering tidak diterapkan secara konsisten. Kemudian dokumentasi rekam medis juga kadang terlambat atau tidak lengkap. Sistem pengaduan pasiennya ada, tetapi respon lambat dan staf masih bingung dengan persyaratan akreditasi. Nah, yang pertama yang harus adik-adik lakukan adalah mengidentifikasi masalahnya. Kira-kira apa masalah yang dimiliki oleh Puskesmas Sehat Sentosa? Kalau dari masalahnya kan ini sudah jelas ya, ini keempat ini adalah masalah. Jadi masalahnya sudah ada keempat ini. Kemudian yang harus adik-adik isi adalah apa dampak tiap masalah tersebut terhadap mutu layanannya. Kemudian apa dampaknya juga terhadap persiapan akreditasi. Jadi dari 4 masalah ini kalian mengisi dampak terhadap mutu layanan dan dampak terhadap persiapan akreditasi. Kemudian setelah melakukan identifikasi masalah, setelah tahu masalahnya apa, itu selanjutnya adalah menganalisis dan diagram proses pengendalian mutu. Jadi nanti buat diagram atau tabel alur pengendalian mutu yang ideal untuk Puskesmas Sehat Sentosa yang berisi tahapan dan kegiatan. Misalnya dimulai dari perencanaan tadi ya, kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi tahapan dan kegiatannya bisa dibuat diagram, bisa dibuat juga tabel ya, bebas ini seperti apa bentuknya. Kemudian
Selanjutnya adalah rekomendasi perbaikan. Jadi apa yang perlu solusinya untuk masalah yang ada di Puskesmas Sehat Sentosa, tuliskan minimal 3 rekomendasi yang realistis dan praktis, kemudian referensi. Bisa referensi ini bisa misalnya adik ambil di jurnal, mencari jurnal, kemudian bagaimana cara penyelesaian di jurnal tersebut. Itu kan termasuk referensi ya, sebagai sumber referensi. Jadi cantumkan minimal 2 sumber. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah baca-baca jurnal. Kira-kira bagaimana penyelesaian di jurnal tersebut. Jadi laporannya ini maksimal 2-3 halaman, bahasa jelas, rapi, dan sesuai. Ini dan solusi praktis yang dapat diterapkan di puskesmas nyata. Ini dibuat berkelompok saja, karena kelompoknya kebanyakan enggak ya kalau berlima atau bertiga saja, Dik? Kelima. Berlima. Astaga. Dari hati tuh bilangnya. Oke, berlima saja kalau begitu. Bertiga mau Ibu. Bertiga mau. Iya tuh karena singkat gitu, enggak perlu di nanti. Nanti 2 orang yang nganggur. Biasanya ini kalau begini 1-2 orang yang kerja. Iya Bu. Tiga saja. Ya saja, Dik. Oke. 3 saja mahasiswa. Ini masalahnya sudah lengkap. Ini 4 ke 4 ini sebuah masalah. Jadi yang perlu dicari pertama adalah kira-kira apa dampaknya terhadap mutu layanan dan dampaknya terhadap persiapan akreditasi. Kemudian proses pengendalian mutunya seperti apa dan rekomendasi perbaikan dan referensi. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya? Masih ada? Tapi Ibu, deadline-nya kapan? Minggu depan kalau kita masuk. Minggu Baik depan, Ibu, terima kasih. iya. Minggu depan itu sebenarnya bagaimana kita tetap online atau offline? Online, Ibu. Online aja ya. Iya, Bu. Oke. Berarti minggu depan kalau ini kita hari apa? Jangan di hari Sabtu. Coba cari waktu lain. Sore Ibu, juga. tapi kalau cari waktu lain itu Ibu, kadang ada satu kelas yang tidak bisa, kadang ada beberapa yang bisa, beberapa lagi tidak bisa, karena masing-masing sudah ada nih waktu mata kuliahnya di jam itu Ibu. Kalau sore jam 3 juga biasanya ini ya, full. Atau terlalu sore kalau jam 3. Biasanya itu hari Sabtu. Kalian ada kuliah kata tadi? Biasanya jarang sih ada yang kasih hari Sabtu. Untuk agama Kristen ada, Ibu. Oh iya. Biasanya jarang ada dosen yang mau hari Sabtu ya, karena maksudnya Sabtu kan Sabtu Ahad kan libur ya. Jadi untuk perkuliahan itu cukup Senin sampai Jumat. Ini kemarin Sabtu. Tapi kalau memang waktunya yang kosong cuma Sabtu ya tidak apa-apa. Tapi kalau ada waktu lain juga boleh. Seperti itu.
Ini yang hadir 228. Kalian satu angkatan berapa orang? 297, Ibu. Oh, berarti banyak yang tidak hadir. Ini tolong masing-masing sekretaris kelas di absen temannya. Kalau ada yang tidak hadir, jangan mau di absen ya. Disampaikan sama temannya yang tidak hadir kalau ada tugas. Tugas itu sangat mempengaruhi nilai. Jadi kalau misalnya tugasnya ada satu yang tidak dikerjakan, itu jangan harap nanti dapat nilai yang sempurna. Tabe Bu, ada beberapa satu frame 3 orang Bu. Oke, itu ya, tidak apa-apa seperti itu. Pokoknya nanti sekretaris sudah absen masing-masing. Sudah di absen. Izin Ibu, kelas C saya sudah absen Ibu. Oke, kelas A. Siapa kota tingkatnya kelas A? Saya, Ibu. Oh, Raisa. Terus kelas B? Saya, Ibu. Siapa itu saya? Saya, Ibu. Siapa namanya? Ade, Ibu, Ade. Oh, Ade. Terus kelas C tadi Rani ya. Kelas D? Saya sekretarisnya Ibu. Kalau Oh, siapa kota tingkatnya kelas C? Saskia Bu, Saskia Amanah Fatihah Ibu. Ada orangnya. Ada Ji Bu. Oke, kelas D? Hadir Ibu, Saskia Aulia Ramadhani. Sudah di absen? Iya Ibu, sudah. Kelas E? Hadir Bu. Oh, Muammar. Sudah absen? Untuk kelas E sekretarisnya Ibu yang absen. Ya. Mana sekretarisnya kelas E? Maksudnya sebelum kita tutup Zoom-nya, jangan sampai lupa di absen, terus nanti dicentang semua, padahal ada beberapa yang tidak hadir. Mana kelas E? Sampai Ibu kelas A juga di absen sama sekretarisnya. Ya. Tidak apa-apa, yang penting sudah di absen nah sebelum ditutup. Jadi sudah semua E, F, G, H, I, sudah semua absen? Untuk kelas H, Ibu, saya ketua tingkatnya, Ibu, Afifah Amatullah. Bagaimana? Sudah di absen sekretarisnya? Sementara, Ibu. Oke. Kelas G sudah Ibu di absen. Oke, kalau sudah bilang ya, bosnya sudah, biar kita sudah bisa tutup ininya. Kelas B juga Ibu, sudah Ibu. Oke. Kemarin Ibu Isti masuk ini ya, masuk offline ya di kelas. Satu pertemuan Ibu pernah masuk offline. Oh. Kalau Pak Heri? Kalau Pak Heril online Ibu. Oke. Kalau offline memang masalahnya kurang kelas ya, rebutan, jadi agak ini. Gimana? Sudah absen? Tadi kelas apa Mas? Sebentar. Belum, Ibu. Oke. Tunggu, Ibu. Ya. Jadi yang tidak ikut Zoom sampai akhir itu tidak termasuk ya. Jadi yang hadir itu yang betul-betul sampai di akhir. Kecuali mungkin ada kendalanya bilang izin jaringan atau seperti apa. Nanti materinya sama tugasnya saya kirim ke sama siapa? Oh, sini saja. Saya kirim di obrolan ya. Dokumen.
Sudah, Ibu. Materinya saya kirim di obrolan, silahkan di-download. Pengendalian mutu sama worksheet-nya, tugasnya. Sudah di-download masing-masing kelas, perwakilan saja. Masih ada yang absen, belum selesai. Sudah absen semua? Kelas I sudah absen. Mana ketua tingkatnya I? Iya, Ibu, sudah di absen. Oke. Kalau semuanya sudah di absen, sudah lihat materi yang saya kirim di obrolan? Sudah di-download? Sudah, Ibu. Oke. Kalau sudah, kita ketemu lagi minggu depan. Harinya mungkin tidak apa-apa, hari Sabtu juga kalau begitu. Kalau memang tidak ada waktu lain, hari Sabtu saja. Media apa tuh? Mohon dikerjakan tugasnya. Jadi adik-adik, Ibu minta tolong sekali kalau ada dosennya yang kasih tugas, tolong dikerjakan. Baik, yang penting dikerja. Jangan karena itu sangat mempengaruhi nilai ya. Kalaupun memang ketinggalan atau misalnya kelewat, dikonfirmasi ke dosennya. Ibu, saya kemarin lupa ini tugas, apakah ada solusi lain seperti itu. Jadi memang tugas itu harus dikerjakan, harus ada penggantinya. Seperti itu ya. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, semuanya juga sudah absen, tugas juga sudah saya kirim, kita akhiri untuk perkuliahan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.